Ya, salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pagi hari ini sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan pagi ini akan memberkati dan menguatkan setiap kita semua. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang apa yang dikatakan seorang pengkhotbah yang bernama Salomo. Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang pertama dan kedua, perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo ini, adalah Raja Salomo ini menyadari bahwa hidup yang terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Tentunya kita semua tahu siapa Salomo. Salomo adalah raja yang hebat, raja yang terkenal, raja yang penuh hikmat, raja yang kaya raya. Dan Raja Salomo ini telah mencapai puncak yang diinginkan oleh manusia. Dia punya kekayaan, dia punya kejayaan, ketenaran, nama yang begitu luar biasa, kekayaan yang begitu luar biasa. Namun setelah mencapai puncak yang diinginkan manusia, dia menyadari bahwa hidup terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Jadi kalau saudara membaca kitab Pengkhotbah, di sana penuh dengan kata sia-sia. Kurang lebih ada 18 kali si pengkhotbah ini, yaitu Raja Salomo, mengatakan kata sia-sia itu 18 kali. Artinya saudara, Raja Salomo ini menyadari walaupun memiliki segala sesuatu, kalau hidupnya terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Kalau kita menyelidiki, kita belajar kehidupan dari Raja Salomo. Raja Salomo itu pada waktu mudanya, waktu masa mudanya, dia menulis kitab Kidung Agung. Kita tahu kitab Kidung Agung di sana merupakan kisah percintaan seorang Raja Salomo dengan seorang gadis yang dia cintai, saudaraku. Lalu pada saat Raja Salomo ini sudah mulai tua, dia menulis kata-kata hikmat, Amsal Salomo. Itu ada. Yang menulis adalah Raja Salomo di masa tuanya. Dan pada saat Raja Salomo ini sudah benar-benar tua dan hampir mati. Kenapa hampir mati? Karena memang sudah benar-benar tua dan penuh dengan sakit penyakit, saudaraku. Dia menyadari bahwa hidup yang terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Artinya saudara, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, seterkenal apapun manusia, tatkala manusia terlepas dari Tuhan hidupnya, tidak memperdulikan Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, itu menjalani hidup yang sia-sia. Karena apa? Karena pada akhirnya manusia yang model begini akan mengalami kematian yang kekal. Pada ending kehidupan manusia yang terlepas dari Tuhan, yang tidak memperdulikan Tuhan dalam kehidupannya, itu pada akhirnya akan berujung kepada kebinasaan, saudara. Untuk itu mari, bila setiap kita tetap terikat dengan Tuhan, jangan sampai kita terlepas dari Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan kita kekayaan, nama besar, jabatan dan sebagainya,
biarlah itu semua tidak memisahkan kita dengan Tuhan. Kita masih terikat dengan Tuhan. Kita masih membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pada saat kita memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita, hati kita bukan terikat lagi kepada Tuhan, tapi terikat kepada mamon, terikat pada harta kekayaan, sehingga Tuhan itu dijadikan nomor kesekian. Hati-hati saudara, karena tatkala kita sudah serong, hati kita mulai terikat dengan kekayaan, dengan harta duniawi, maka kita akan mengalami nasib yang tragis. Karena apa? Karena kekayaan itulah yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Harta itulah yang akan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita tidak mengenal Tuhan yang baik dan benar. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kebinasaan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah atau kepada Mammon. Mammon ini merupakan kekayaan dunia. Kenapa Tuhan tidak katakan manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah atau kepada setan? Tetapi Tuhan katakan kepada Allah atau kepada Mammon. Karena oleh kekayaan dunia ini, saudara, manusia bisa terlepas dari Tuhan karena lebih mengasihi, lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan harta duniawi daripada mementingkan Tuhan. Jadi ini kesia-siaan, saudaraku. Sadari, hidup kita itu singkat. Alkitab mencatat masa hidup manusia itu 70. Kalau masih kuat 80. Itu yang dikatakan oleh Musa di dalam Mazmur 90, saudara. Ayatnya yang ke-10. Ya. 70 kalau masih kuat 80. Ya. 80 itu sudah menderita juga, saudaraku ya. Sudah penuh dengan sakit penyakit dan sebagainya. Walaupun ya masih kita punya umur sampai 80, 90, itu pun ya kebanggaannya penderitaan dan kesukaran. Karena apa? Karena ya penuh dengan masalah lah kesehatan di umur segitu, saudaraku. Untuk itu mari biarlah setiap kita mau menyadari bahwa singkatnya hidup dalam dunia, kita jangan sampai terlepas dari Tuhan. Sebaliknya, kita harus memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan kita menjalani hidup dengan sembrono. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya Salomo menyadari apapun yang dicapai dalam kehidupannya, kalau hidupnya terlepas dari Tuhan, itu menjalani hidup yang sia-sia. Makanya Salomo katakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata apa yang didengar, takutlah akan Allah dan turutilah perintah-perintahnya, karena ini kewajiban setiap orang. Ini yang terpenting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan bila ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan karena kemuliaannya, kebesarannya, kedasatannya, kehebatannya, kemahakuasaannya, karena Dia pencipta alam semesta ini, saudara. Termasuk Dia mengontrol kehidupan saudara dan saya. Namun Tuhan memberikan free will, kehendak bebas dalam kehidupan kita untuk kita memilih. Maukah kita dituntun oleh Tuhan?
Maukah kita dikontrol oleh Tuhan? Maukah kita diarahkan oleh Tuhan? Tuhan memberikan kehendak bebas untuk memilih. Namun kalau kita memilih hidup kita tidak menghormati Tuhan, hidup kita terlepas dari Tuhan, maka saya ingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini menjalani hidup yang sia-sia. Menjalani hidup yang sia-sia. Karena apa? Karena pada akhirnya kita akan mengalami kematian kekal. Kita akan mengalami kebinasaan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mari bila setiap kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dan kita mau jangan sampai hidup kita itu terlepas dari Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, di sana Petrus katakan bahwa kita dalam dunia ini numpang. Petrus katakan begini, kalau kita menyebutnya yaitu Dia Bapa yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, baiklah kita ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Jadi hidup dalam dunia ini, Alkitab menggambarkan bahwa kita ini numpang. Artinya di dunia ini tidak akan mungkin selamanya. Namanya numpang. Ya, kalau saudara pergi ke suatu kota lalu menumpang di rumah teman saudara, tidak mungkin saudara lama-lama di sana. Tidak mungkin saudara menumpang di rumah temanmu itu sampai berbulan-bulan. Nggak mungkin. Dan itu akan merepotkan temanmu. Sama saudaraku, kita dalam dunia ini itu numpang. Artinya dunia ini bukan tempat kita selamanya, bukan tempat kita kekal. Dunia ini adalah tempat kita sementara. Dan sementara hidup di dunia, mari bila setiap kita mau terus melekat kepada Tuhan dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi biar Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saudaraku, kembangkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dari hari ke hari, melalui kita merenungkan firman Tuhan, melalui kita berdoa kepada Tuhan, melalui kita melakukan ibadah kepada Tuhan, sehingga kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tatkala kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka tentunya kita akan menghormati Tuhan. Kita tentunya akan memiliki rasa takut kita kepada Tuhan. Dan tentunya kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita tidak mau terlepas dari Tuhan. Karena hidup yang terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Tetap semangat buat kita semua. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar firman-Mu ini mengingatkan, menyadarkan setiap kami bahwa kami ini butuh Tuhan. Mengingatkan setiap kami bahwa kami menjalani hidup tidak terlepas dari Tuhan. Bila kami terus terikat dengan-Mu ya Tuhan, dan kami memiliki rasa hormat kepadamu, karena Engkaulah pencipta alam semesta, Engkaulah yang mengontrol jagat raya, dan Engkau juga mengontrol kehidupan manusia. Untuk itu Bapa, bila kami mau terus hidup di dalam Engkau, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Berkati setiap anak-anak-Mu yang pagi ini Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk belajar sekolah, untuk bekerja, untuk berusaha. Bila Tuhan, apa yang dikerjakan Engkau berkati ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, sampai berjumpa kembali di program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Besok pagi bersama dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomojati. Dan pada akhirnya saya, Pastor Cornelius Rahtomojati, undur diri dari ruang dengar saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan